Makan jangan dibarengin sama teh, sama kopi yang mengandung asam tanin yang bisa menghalangi penyerapan si zat besi ini. Vitamin C ini berhubungan dengan kolagen, teman-teman. Jadi kolagen itu bisa diproduksi secara alami sama tubuh kita asalkan vitamin C kita optimal. Jadi ngecek zinc itu juga penting juga. Kalau teman-teman dan anak-anak perempuannya mau terhindar dari masalah jerawat saat PMS, udah menstruasi, pas lagi mau mens itu craving-cravingnya malah kayak mie instan, makanan fast food, kemasan. Nanti peradangannya malah tinggi loh teman-teman. Sehat Bibi, kembali lagi dalam segmen Micro Habit. Udah lama ya saya nggak ngepost soal Micro Habit. Nanti saya juga akan bikin versi baru di TikTok. Jadi per hari, dan nanti mungkin saya masukin short juga di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe karena Micro Habit ini sudah membantu banyak sekali teman sehat Bibi di tahun 2021. Nah, bulan ini kita akan membahas soal menstruasi ya teman-teman, dan semua vitamin-vitamin yang berhubungan dengan kesehatan sistem reproduksi kita. Jadi jangan lupa di subscribe dan share nanti ya. Oke, Micro Habit hari ke-77, memastikan konsumsi vitamin C yang optimal. Banyak perempuan Indonesia itu anemia. Tadi saya baru webinar, nah itu ada seorang perempuan yang kerjanya di bank donor, di bank donor ya, bank darahnya Indonesia. Nah itu dia bilang banyak sekali kasus ibu hamil. Jadi ibu hamil yang kekurangan zat besi, kekurangan darah. Jadi itu kebanyakan sumbangan terbesar dari orang-orang yang membutuhkan transfusi darah dari bagian kebidanan, teman-teman. Nah ini parah loh, ini kenapa makanya Indonesia itu masih stunting loh. Jangan-jangan karena vitamin C-nya kurang sehingga menyebabkan anemia karena zat besinya tidak optimal diserapnya. Terus juga vitamin C ini berhubungan dengan kolagen, teman-teman. Jadi kolagen itu bisa diproduksi secara alami sama tubuh kita asalkan vitamin C kita optimal. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, dicek ya kebutuhan vitamin C optimalnya berapa. Ada loh di video saya sebelumnya. Dan kalau ada yang bilang vitamin C dapat menyebabkan batu ginjal, itu hoax ya teman-teman. Sudah ada penelitian kalau sampai 2000 mg itu aman. Karena apa? Karena vitamin C ini berbasis air, jadi mudah larut sama pipis kita, sama air kita. Justru kekurangan vitamin C itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan radikal bebas. Karena kita tahu kan, vitamin C itu adalah antioksidan yang paling murah dan paling mudah didapatkan. Jadi masih nih anak-anak dibilang sayuran hanya cukup diperkenalkan saja. Terus vitamin C-nya dari mana? Kasihan atuh nanti gampang sakit anak-anaknya. Makanya banyak ya anak-anak Indonesia yang sakit 8-10 kali setahun tuh kayak normal. Malah ada yang bilang 12 kali setahun. Ini sedih banget ya, jangan-jangan gara-gara kekurangan vitamin C-nya. Oke, berikutnya adalah hari ke-78. Micro Habit hari ke-78. Saya memastikan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi kalau saya sudah menstruasi. Jadi kalau anak-anak perempuan yang punya anak perempuan yang sudah menstruasi, pastikan ya dicek juga. Jangan hanya dikonsumsi saja, tapi juga dicek secara rutin. Kemarin saya baru cek lagi gara-gara habis kena COVID di bulan Juli. Saya ngerasa kok setiap mens saya migrain. Nah ini salah satu pertanda kalau kita bisa kekurangan zat besi ya teman-teman. Jadi di tes waktu itu sampai dokter saya juga nggak percaya. Masa sih kamu kekurangan zat besi? Dan dicek ulang lagi 2 minggu kemudian memang benar. Dan saya kemarin sudah optimal lagi sebelum saya pulang dari Indonesia ke UK. Saya udah tes dan saya udah bagus ya. Jadi tinggal distabilkan saja ya teman-teman. Jadi nggak perlu suplementasi tiap hari, tapi kalau ada kekurangan pastikan ya. Dan dosis kekurangan zat besi itu 2-3 mg per kilogram berat badannya, makanya tinggi banget. Dan pastikan ya teman-teman paham kalau minum vitamin suplementasi
zat besi, itu kemungkinan kita bisa konstipasi kalau terlalu tinggi. Jadi pastikan asupan sayurnya juga tinggi, air putihnya tinggi, itu yang saya lakukan ya. Nah ini kekurangan zat besi ini banyak banget. Ini kalau misalnya sekitar 30-40% perempuan mengalami PMS karena kurangnya zat besi, teman-teman. Gejalanya apa sih, Bu? Extreme fatigue, letih, pucat, sakit di dada, detak jantung cepat, nafas pendek, pusing, kelingan atau sesansi berputar, tangan dan kakinya dingin. Saya dulu tuh sering banget tangan sama kaki saya dingin ya. Radang atau lidah yang membengkak, kuku yang rapuh, keinginan untuk makan yang aneh-aneh seperti es, debu atau karbohidrat, nafsu makan buruk terutama di bayi dan anak-anak penderita anemia karena kekurangan zat besi, gangguan perkembangan kognitif, perilaku dan psikomotor skillnya. Jadi ini makanya saya menganjurkan supaya masak nasi itu harus direndam dulu dan dikukus ala naturopati agar tidak menghalangi penyerapan zat besinya ya teman-teman. Terus juga misalnya makan jangan dibarengin sama teh sama kopi yang mengandung asam tanin yang bisa menghalangi penyerapan si zat besi ini, teman-teman. Nah ini mungkin salah satu kenapa ya alasan di Indonesia tuh stunting masih tinggi sekali, karena menurut data 20% perempuan, 50% ibu hamil, 3% laki-laki menderita kekurangan zat besi kronis dalam tubuhnya. Sok atuh dicek ya, nggak mahal tesnya, tapi harus dilakukan secara rutin. Berikutnya adalah micro habit hari ke-79. Ini untuk mengkonsumsi ikan berminyak 3-4 porsi dalam seminggu atau minyak ikan untuk mendukung asam lemak esensial. Teman-teman kalau kita nanti kita akan belajar ya banyak sekali kondisi-kondisi gangguan kesehatan reproduksi, sistem reproduksi yang diakibatkan karena kekurangan omega 3. Nah ini kalau aku meminjam slogannya Ibu Susi, kalau nggak makan ikan tenggelamkan. Karena biasanya malah anak-anak perempuan yang lagi udah menstruasi, pas lagi mau mens itu craving-cravingnya malah kayak mie instan, makanan fast food, kemasan. Nanti peradangannya malah tinggi loh teman-teman. Ini kalau peradangan di sistem reproduksi tuh biasanya ada rasa sakit, kram, endometriosis, kista, miom, fibroid, adenomyosis. Nah ini makanannya murah, penyakitnya nggak murah teman-teman, dan ini semakin tinggi nih angkanya, gorengan, fast food. Nah ini kalau bisa, biasakan untuk mengkonsumsi ikan berminyak 3-4 porsi dalam seminggu, satu porsinya 120 gram atau minyak ikan untuk menstabilkan rasio omega 3 dan omega 6 kita. Itu harusnya 1:3 atau 1:5 ya teman-teman, tapi kebanyakan 1:25, ya nggak heran kita punya segala macam sakit-sakit dalam tubuh kita. Nah jangan cari yang murah meriah tapi tidak bagus kualitasnya. Kalau fish oil saya menyarankan Nordic Naturals, saya menyarankan Wiley's Finest, terus juga ada Carlson, ada Garden of Life, dan dicek kandungan EPA dan DHA-nya. Jangan cari yang sintesis, dan dicek itu ikannya aman nggak buat kita, karena kalau kita punya intolerance atau alergi terhadap ikan-ikanan tertentu itu bisa menimbulkan reaksi malah yang nanti malah bikin takut. Yang versi vegan juga ada dari Udos Oil atau dari Catch Omega dari Wiley's Finest ya teman-teman. Ya kalau nggak paling murah adalah makan ikan berminyak 3-4 porsi seminggu, dan please jangan digoreng atuh ya biar omega 3-nya tinggi. Berikutnya adalah micro habit hari ke-80. Zinc. Ngecek zinc itu juga penting juga kalau teman-teman dan anak-anak perempuannya mau terhindar dari masalah jerawat saat PMS. Jerawat itu bukan hanya masalah fisik ya, tapi juga self-conscious itu, terus psikologinya terpengaruh pastinya ya. Nah ini biasanya penyebabnya juga kalau ada jerawat, ada konstipasi kronis yang bisa disebabkan karena kekurangan zinc juga teman-teman. Jadi dicek zinc levelnya. Makanan yang tinggi zinc itu ada biji labu, seafood, terus juga ada apa lagi ya yang tinggi zinc. Nanti coba, aku sedih tiba-tiba saya beli. Atau ada suplementasi seperti Biocare, Zinc Nutrisorb ya. Kalau teman-teman udah punya masalah jerawat, coba
cek juga magnesiumnya, stress levelnya berapa. Dan kalau bisa mengkonsumsi zinc itu kalau lewat suplementasi, oh ya oyster tuh tinggi banget ya, daging merah dan poultry atau daging-daging ayam-ayaman, tapi pastikan yang organik. Nah, kalau teman-teman mengkonsumsi zinc dalam bentuk suplemen, jangan lewat dari 2 bulan karena dapat mempengaruhi kandungan koper dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat micro habitnya. Jangan lupa di subscribe dan di share video ini. Semoga semakin banyak yang terbebaskan dari masalah gangguan kesehatan sistem reproduksi, terutama adik-adik kita nih yang baru menstruasi, anak-anak kita. Dan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat. Amin, 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 amin. Kalau nonton ini pas lagi malam-malam, tidur ya. Nanti besok pagi lagi nontonnya. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. Salam sehat selalu teman-teman. Take care. Bye. Sampai jumpa berikutnya. Micro habit berikutnya.